Salawat yang paling bagus kita ucapkan adalah madain Allah Ta'ala sendiri yang diwahyukannya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah suruh kepada kita. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, apa salawat level paling tinggi? Salawat seperti tasyahud akhir dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat level paling tinggi. Jadi kadang saya pakai sayyidina, kadang tak pakai sayyidina. Kalau pakai sayyidina di luar salat, tapi kalau dalam salat persis seperti yang disuruh Nabi ketika ditanya oleh para sahabat. Jadi boleh dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang berbahagia, satu-satunya yang direkomendasi oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada kita di hari kiamat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Selain itu belum tentu dan belum tahu. Jemaah, istri kita ini sayang sama kita. Istri kita sayang sama kita suami. Tapi di akhirat, bisakah istri menolong kita? Belum tentu. Kita suami pun sayang kepada istri, tapi di akhirat nanti bisa kita menolong istri kita? Belum tahu. Kita orang tua sayang ke anak, anak pun sayang kepada kita. Lalu karena sayang itu bagaimana nanti di akhirat? Bisakah kita saling bantu-membantu? Saya ulangi, belum tentu, belum tahu. Bahkan ada di akhirat itu nanti kita lari dari orang-orang yang kita cintai. Suami nampak istri, suami lari. Istri nampak suami, istri lari. Orang tua nampak anak, orang tua lari. Sebaliknya anak melihat orang tua, anak tadi lari. Ada seperti itu di akhirat, ada. Apa bunyi ayatnya? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti orang-orang lari dari saudaranya, lari bahkan dari ibu dan ayahnya, lari dari istri dan anak-anak. Kok lari? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu hari mengurus diri sendiri. Persoalan berat. Macam mana nak tolong orang? Diri kita saja entah tertolong entah tidak oleh diri kita sendiri. Macam mana nak tolong orang lain? Sekarang begini jemaah, ini kaji kita penting. Jangankan suami kita, jangankan istri kita, jangankan anak kita, Nabi Adam saja yang kita datang minta tolong kepada dia pun dia tak bisa tolong kita. Padahal Adam itu cuma satu salah, dan salahnya yang satu sudah dia mohon ampun dan Allah telah ampuni. Tapi apa kata Adam? Hari ini hari aku paling takut terhadap murka Allah. Kenapa dia takut? Teringat dosa yang satu tadi. Jadi Adam tak bisa tolong. Kenapa kita datang ke Adam? Karena dia kakek kita, ayah seluruh manusia. Wajar kan anak minta tolong sama ayahnya, tapi dia tak bisa tolong. Lalu jemaah, kita datang kepada Nabi luar biasa. Semua Nabi itu luar biasa, tapi ada 5 yang luar biasa. Kita datang kepada Nuh, kita datang kepada Ibrahim, kita datang kepada Musa dan Isa. Ternyata Nabi Ulul Azmi ini pun tak bisa tolong kita. Lalu siapa yang menolong kita? Dia bahkan mencari-cari kita, tak lari dari kita. Dia tunggu-tunggu kedatangan kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik jemaah tamu-tamu Allah. Lalu apa amalan-amalan yang betul-betul kita jaga agar syafaat Nabi Muhammad itu nanti kita peroleh di akhirat? Yang pertama, mestilah kita sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat." Manusia yang paling besar peluangnya, manusia yang paling besar kesempatannya untuk mendapat syafaat dan dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhirat siapa? Yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Dalam hadis ini Rasul tak menyebut angka. Dalam hadis ini Rasul tak menyebut jumlah. Yang Rasul sebut yang paling banyak bersolawat kepada. Kaum muslimin, bagaimana kalau kita bersolawat kepada Rasulullah tiap hari 100 kali? Sanggup ya, Pak? Sanggup, insya-Allah. Kalau saya tengok wajah jemaah kayaknya tak setuju. Kenapa? Terlalu sikit. Lagi itu saya naikkan 150 macam mana aja? 150 setiap hari. Kayaknya masih kurang juga kayaknya. Lagi itu kita naikkan 200 sehari, macam mana? Tak pucat dah. Kaum muslimin, ini umpamanya kita sholawat 101 kali. Itu sholat 101 hari itu bisa jadi sudah banyak, bisa jadi belum seberapa. Kapan kita katakan sudah banyak? Bila mana orang lain mengamalkannya tak sebanyak yang kita amalkan. Mungkin dia cuma 10, mungkin cuma dia 20, 50, sementara kita 100. Tapi bisa jadi 100 itu belum seberapa. Kenapa? Ada orang sholawat sehari 1000 kali, 500 kali, kita cuma 100, ketinggalan kita. Persaingan berat jemaah. Persaingan ketat. Persaingan kita untuk dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat bukan hanya antar sesama jamaah Ansarullah. Kalau persaingan kita hanya jamaah Ansarullah, aman kita. Tapi persaingan kita adalah mulai umat Muhammad pertama kali sampai datang hari kiamat. Itulah persaingan kita. Ketat. Kalau boleh saya tanya, tapi jemaah tak perlu jawab. Siapa jemaah yang hari ini selawat sudah 100 kali? 100 kali. Siapa? Andai sudah 100 kali, alhamdulillah. Kalau belum, besok kita mulai. Kita programkan sehari 100 kali. 100 kali. Kalau 100 kali sehari, umpamanya Sabtu 100, Ahad 100, Senin 100, Selasa, Rabu, Kamis 100, nanti Jumat 400. Berarti berapa solat kita seminggu? 1000. Setahun 48.000. Saldo solawat kita dah lumayan itu, 50.000 lah setahun. Dah lumayan. Kalau 1000 seminggu. Kaum muslimin, kaum muslimat. Dan 100 itu tak banyak. Kenapa Ustaz bilang tak banyak? Itu hanya seputaran biji-biji tasbih. Biji tasbih itu kan 99, tambah tangkai 100. Sekali putar 100. Tak lama. Lalu Ustaz bilang, kalau hari Jumat kenapa lebih? 400. Karena solawat kita dalam seminggu Allah tampakkan ke Nabi
di hari Jumat itulah. Di hari Jumat. Apa bunyi hadis? Aksiru minas salati alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Hendaklah kalian banyak-banyak bersolawat kepadaku kapan di hari Jumat. Kenapa? Solawat kalian Allah tampakkan kepadaku di hari Jumat. Pak Ustaz, Nabi kan dah meninggal. Ya, Nabi dah meninggal. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz Allah tampakkan solat kita kepada Nabi? Bagi Allah tak ada yang susah, mudah semua. Sekarang gini jemaah, kita yang bersolawat, berarti kita memohon ke Allah, tolong ya Allah sampaikan kepada Rasulullah. Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Kita saja yang bersalam kepada Nabi, Nabi jawab. Kita ucap salam ke Nabi ni. Contoh kita masuk Masjid Nabawi, sampai ke Raudhah, keluar, lalu kita bertemu makam Nabi. Kita ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu Nabi jawab. Ada hadisnya Ustaz, ada. Rawahul Baihaqi. Kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Taklah seseorang berucap salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku kepadaku sampai aku jawab salamnya. Kita yang ucap salam, Nabi jawab. Apatah lagi kita kirimkan salawat tadi kepada Allah, Allah langsung sampaikan kepada Nabi. Tentu lebih dijawab lagi, tentu lebih hebat lagi. Ustaz, tadi Ustaz bilang bagi tasbih Ustaz. Kalau tak salah bid'ah ni Ustaz. Tak boleh bagi tasbih. Ini bukan masalah bid'ah tak bid'ah. Tapi kenapa Ustaz bilang bagi tasbih? Kita kan tadi punya program sehari 100 ini, kecuali Jumat 400. Lalu kenapa saya bilang bagi tasbih? Biar jumlahnya pas, biar target sampai, biar target tercapai. Karena nanti kalau jemaah pakai ruas-ruas jari ini 100 kali bolak-balik, saya takut nanti ragu jemaah. Ya baru 35, tapi merasa dah lebih 100. Dah lebih saya. Baru 35. Datang pula setan. Apa kata setan? Dah 112 Pak kata. Akhirnya kaum muslimin karena dah merasa lebih, karena ragu tadi, datang pula setan mengganggu, akhirnya target tak tercapai. Tapi kalau pakai tasbih, targetnya terkontrol. Insya Allah target tercapai. Apa sebab? Jelas angka-angkanya. Apalagi kalau hari Jumat, tadi saya bilang 400. Lalu kita pakai ruas-ruas jari 400 kali, itu dijamin neraka. Baru 200, kita mungkin sudah merasa lebih. Tapi saya ulangi, kalau pakai biji-biji tasbih, insya Allah jumlahnya pas, target tercapai. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya ulangi berulang-ulang kali. 100 itu tak banyak, 400 itu pun tak banyak. Tapi begini Pak Ustaz, saya mau dah pensiun Pak Ustaz. Andai saya amalkan setelah subuh, gawat. Kenapa gitu? Saya pagi-pagi ngantar cucu. Kalau saya selawat pula dulu 100, 400, itu sampai ke sekolah pintu pagar dah tutup Ustaz. Kan kita kan kalau nak baik ni kan banyak masalah. Kalau nak berbuat baik kan banyak alasan. Saya kepala sekolah Pak Ustaz, saya kepala dinas, saya kabak, saya kasumbak.
Kalau saya sudah sholat subuh umpamanya, saya baca zikir pagi, saya sholat pula sekian ratus, oh kena pecat nanti Pak Ustaz, terlambat terus saya masuk kantor. Mohon maaf, kebanyakan kita kan begitu. Lebih berharga lagi dunia itu ketimbang bekal yang akan kita bawa ke akhirat. Sekarang gini, mau jadi apapun kita, mau apapun kegiatan kita, sholawat tak akan mengganggu. Caranya macam mana? Yang antar cucu, yang masuk kantor kan macet pagi-pagi, macet setengah jam pergi, setengah jam pulang, luar biasa macet. Dan kita kalau macet itu kaum muslimin, ada yang ngomel-ngomel saat macet, ada yang marah-marah ketika macet. Ada kadang-kadang orang kaum muslimin sign kanan belok kiri. Itu kita udah ngomel pula, nak mati bu. Sign kanan belok kiri. Kadang-kadang terucapkan kata seperti itu. Kita lampu hijau tentu ngegas, dia lampu merah ngegas juga. Pas di tengah-tengah ketemu, apa kita bilang? Oi, nak mati yang kadang-kadang. Belum lagi orang harusnya dia memotong dari kanan, ini motong dari kiri. Kita ribut lagi. Mulai besok pagi, yang ngantar cucu, yang ngantar istri, yang masuk kantor, pergi ke kantor bersolawat. Gas mobil, gas motor, jalan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa lama di jalan? 45 menit, setengah jam, mungkin lebih 100. Nanti pulang macam itu pula. Tak terganggu waktu bekerja kita. Tak terasa kita punya tabungan sholawat ratusan sekali. Kita manfaatkan suasana macet, menenangkan hati dengan sholawat, sehingga saldonya tiap hari bertambah. Kita lampu hijau ngegas, dia lampu merah ngegas, buka kaca tu, keraskan sholawat sikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia kaget tu. Baik marahnya pakai sholawat katanya. Tapi kalau kita umpamanya ngegas, dia ngegas, kau nak mati katanya. Apa dia bilang? Kau tu kan mati juga katanya. Tapi kalau kita sholawat, dia tak akan marah. Jadi apa maksud saya? Tidak mengganggu waktu kerja kita, tidak mengganggu aktivitas kita. Manfaatkan hal-hal seperti itu. Itu kaum muslimin, saya rasa itu 30 menit pergi, 30 menit pulang, itu dah banyak betul salawat yang telah kita ucapkan. Pak Ustaz, salawat kan banyak macamnya. Ada salawat nariyah, ada salawat anwariyah, macam-macam. Saya sampaikan ke jemaah, salawat yang paling bagus kita ucapkan adalah madain Allah Ta'ala sendiri, yang diwahyukannya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah suruh kepada kita. Dalam hadis Ka'b bin Ujrah, apa salawat level paling tinggi? Salawat seperti tasyahud akhir dalam salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat level paling tinggi. Ini sholawat paling hebat. Inilah yang kita baca. Tapi kalau sepanjang itu 400 kali, lama tu Pak Ustaz. Kita kan kalau nak masuk surga ni kan risau terus. Sepanjang itu 400 kali, bila selesai itu? Yang minimalis saja. Yang minimalis saja. Apa yang minimalis? Allahumma sholli ala Muhammad.
Atau balas sikit lagi, jangan minta manis betul. Wa ala ali Muhammad. Ustaz, macam mana kalau solat ni kita nyanyi-nyanyi? Boleh atau tidak? Kaum muslimin, ini Al-Quran ini kadang-kadang kita baca lurus ini. Kapan Al-Quran kita baca lurus tanpa ada irama sedikit pun? Kalau kita solat siang. Kalau kita solat siang, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lurus saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Begitu kalau solat siang. Tapi kalau sudah solat jahar, kita dah mulai mengiramakan. Ada yang kadang-kadang kita meniru irama Abdurrahman As-Sudais, ada meniru Imam Mahir, ada meniru Afrizal, Ustaz Afrizal. Okey. Ada yang meniru Rasid Al-Misani, segala macam umpamanya, Imam Al-Huzaifi. Aduh, mudah diramakan. Apalagi kalau orang MTQ. Kalau sudah MTQ, udah banyak irama. Ada Bayati, ada Sabah, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ros, ada Sika, ada Jiharka. Berarti boleh Al-Quran diiramakan? Boleh. Maka solawat juga insyaAllah boleh. Pemanya petang-petang hari, ibu-ibu sambil nyiram bunga solawat, nyanyi kan? Tak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dua syarat. Satu, usah bergoyang, nanti viral pula. Yang kedua, usah keras-keras sekali suaranya. Cukup untuk kalangan telinga sendiri. Nanti kalau keras pula beserta dengan goyang-goyangnya direkam semua, apa viral nanti, fitnah pula jadi. Atau kita apa-apa umpamanya sambil nyiram bunga juga salawat, tak masalah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi intinya kaum muslimin, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Di samping besar peluang dapat syafaat, kata Nabi tadi dalam hadis, nanti dekat denganku di akhirat. Di akhirat Nabi di mana? Di surga. Berarti kita dekat dengan Nabi? Iya, kalau kita banyak-banyak bersolawat. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini contoh aja. Datanglah umpamanya calon presiden ke sini kampanye. Siapa contohnya, Pak? Anies. Sepakat? Sama kita ternyata. Sepakat ya? Nah, yang kalau yang milih Ganjar saya tersinggung ya. Atau yang Prabowo saya tersinggung. Nanti kita contohkan Ganjar dan Prabowo bulan berikutnya. Sekarang Anies. Umpamanya datang Anies ke sini. Ini calon ini. Mengapa dia datang? Menyampaikan programnya. Dia kampanye. Lalu setelah itu kita berfoto dengan dia. Yang dekat berdiri dengan Pak Anies, itu engkik betul dia. Itu engkik yang mana? Bukan main senang hati, bukan main bangga. Pokoknya dia sampai betul. Itu seminggu Facebooknya itu isi. Seminggu Facebooknya itu isi. Bercalon betul. Andai Pak Anies terpilih, amin. Amin katanya. Andai Pak Anies terpilih, datang lagi dia ke sini. Berfoto kita dengan dia.
yang berdiri samping Pak Anies, itu lebih luar biasa lagi yang kini. Karena kemarin calon sekarang presiden, mungkin setahun Facebooknya itu isi. Apa maksud saya? Berfoto dengan orang besar, berfoto. Cuma seperti sebentar di dunia senang hati. Apalagi nanti di sorga bersama Nabi besar, bukan sebentar, untuk selama-lamanya, tentu menjadi dambaan kita semua. Lalu apa amalannya? Amalannya adalah bersolawat, tapi dengan catatan sebanyak-banyaknya. 100 kali sehari, 200 kali sehari. Tak membuang waktu kita, tak menyita kerjaan kita. Karena tadi saya contohkan, Pekanbaru ni macet, kemana pergi lama sampai tujuan. Kadang-kadang mulut ngomel, lalu orang tersumpah serapah. Besok kita ganti itu semua dengan solawat-solawat kita. Jemaah, umpamanya ni ada botol 2 di sini. Botol pertama bayangkan itu Nabi Muhammad. Botol kedua adalah kita. Jadi botol ini penuh dengan air. Botol satu lagi penuh air. Lalu apa maksud Ustaz? Kita buka botol kita ini, kita buka botol yang satu ini. Kita isilah ke situ. Dia tak nambah. Yang ada adalah dia tumpah. Takkan nambah, tumpah. Kenapa? Isinya dah penuh. Kita isi, tak nambah. Saya ulangi, tumpah. Sebanyak apa kita isi, sebanyak itu tumpah. Sebanyak apa kita isi, sebanyak itu tumpah. Apa maknanya? Ketika kita bersolawat ke Nabi, bukan Nabi itu yang butuh solawat kita, bukan Nabi itu yang perlu solawat kita, tapi kaum muslimin, sebenarnya kitalah yang butuh, kitalah yang memerlukan. Andai umat ini tak bersolawat kepada Nabi satu pun, Nabi itu tetap mulia. Dan dia tetap masuk surga, bakalan tak masuk neraka. Andai kita stop solawat kepada Nabi kita sampai kiamat, saya ulangi, Nabi tetap mulia, dia tetap masuk surga, bakalan tak masuk neraka. Jadi kalau begitu, kita solawat ke Nabi itu seperti masukkan air ke tempat yang sudah penuh. Dia tumpah lagi. Apa makna tumpah di situ? Dia terserak lagi, dia merembes lagi, balik ke kita. Sebanyak apa kita isi, sebanyak itu baliknya, bahkan lebih banyak lagi. Kenapa saya katakan lebih banyak? Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, Allah balas 10 kali. Kita tumpahkan satu gelas, balasnya 10 gelas. Bahkan bukan hanya itu, apa kata Rasulullah? Wa rufi'at lahu asyru darajat, diangkat pula 10 derajat. Bukan hanya sekedar itu, apalagi kata Rasulullah, wa quttat anhu asyru khati'at, dihapus pula 10 kesalahan. Maka orang yang paling pelit, kata Nabi, adalah disebut namaku, dia tak bersolawat kepadaku. Kata Nabi, itu orang paling pelit. Kenapa dikatakan pelit? Jangankan memberi orang lain, memberi untuk dirinya saja dia tak mau. Pahala, kalau dia solawat ke Nabi satu kali, berapa dia dapat? 30. Dapat solawat 10, diangkat 10 derajat, dihapus 10 kesalahan. Tapi sayang, karena dia pelit, disebut nama Nabi, dia diam saja, dia tak dapatkan 3 hal ini. Maka kaum muslimin, mulai hari ini, termasuk saya yang menyampaikan, kita solawat sebanyak-banyaknya setiap hari, minimal target 100 kali, untuk mendapatkan nanti syafaat Nabi di akhirat sana. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ini 100 kali sepakat ya? Untuk bisa 200 kali saja. Insya Allah.
Kita berharap nanti di akhirat dekat Nabi Muhammad itu jemaah Rasulullah jaya mayoritas. Dapat ketua situ, terutama saya juga ada situ. Begitu kaum muslimin. Dekat-dekat kita nanti dengan Nabi di akhirat. Ini berarti kaji masuk, berarti kita ngamalkan. Kalau kita zikir asal Nabi, apa bedanya pakai sirina dengan binaya? Baik Bapak Ibu jemaah, ini perdebatan yang kadang-kadang tetap ada. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi ketika tadi saya sebutkan sholawat yang paling bagus adalah sholawat yang langsung diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi mendapat itu wahyu dari Allah, itu pula yang disuruhkannya kepada kita. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah tadi, lapas aslinya seperti ini. Lapas aslinya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Lalu muncul Sayyidina. Ada juga ulama mengatakan boleh pakai Sayyidina. Apa alasannya? Nabi yang menyebutkan dirinya itu Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah penghulunya anak cucu Adam. Nabi paling pertama nanti dibangkitkan di akhirat Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, ana sayyidu walidu Adam. Saya ini adalah penghulu anak cucu Adam dan saya yang paling pertama nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kalau yang paling pertama diberi pakaian Nabi Ibrahim, tapi yang paling pertama dibangkit di akhirat Nabi Muhammad. Nabi di situ mengatakan ana sayyid. Di sini pula lah sebahagian ulama kita berpendapat maka memakai sayyidina di pangkal nama Nabi Muhammad SAW. Itu namanya adalah untuk membedakan beliau dengan Muhammad lain. Ada lagi mengatakan itu untuk apa? Menghormati Nabi, untuk membesarkan Nabi, untuk meninggikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu memang tinggi, Nabi itu memang besar, Nabi itu memang terpuji. Makanya disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 maqamam mahmuda. Apa itu maqamam mahmuda? Nabi itu di akhirat posisinya sangat tinggi dan terpuji dan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada seluruh umat. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Itulah alasan kenapa nama Nabi di pangkalnya dipakai Sayyidina. Itu penghormatan kita kepada beliau. Namun kalau ada nanti yang tak pakai Sayyidina, jangan disalah anggap hormat enggak. Tak pakai Sayyidina, langsung sebut aja katanya kan. Jangan seperti itu pula. Jadi kalau begitu, bagaimana solusinya? Yang pakai Sayyidina, yang tak pakai Sayyidina, insya Allah bersolawatnya akan tetap mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang tak boleh usahkan Sayyidina, solawat pun dia tak ada, itu yang tidak dibenarkan. Maka orang seperti nanti tak bakal dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya pribadi dalam solat seperti yang Nabi ajarkan ke kita lah. Kemudian di saat khutbah, kalau saya khutbah pas sampai solawat, saya baca saja Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di luar ibadah seperti sedang ceramah, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kadang saya pakai Sayyidina, kadang tak pakai Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina di luar salat. Tapi kalau dalam salat persis seperti yang disuruh Nabi ketika ditanya oleh para sahabat. Jadi boleh dua-duanya. Jangan itu yang menjadi permasalahan.
Jadi Sayyidina itu kata ulama kaum muslimin sepertinya ditulis oleh Ustaz Abu Somad dalam bukunya berjudul 37 Masalah Populer, itu adalah untuk menghormati beliau. Tapi kaum muslimin, saya ulangi, usahakan tak pakai Sayyidina. Tak bersolawat pun tadi saya bilang umat ini Nabi tetap akan mulia. Tak batal beliau masuk surga. Kemudian kaum muslimin tak akan masuk beliau itu ke dalam neraka walaupun kita tak bersolawat kepada beliau. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua malaikat, lebih banyak jumlah malaikat daripada jumlah kita. Mengapa Allah dan semua malaikat bersolawat kepada Nabi? Jadi dah betul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Baik kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, itu amalan yang apabila kita kerjakan maka insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau nanti di akhirat. Kaum muslimin kaum muslimat berbahagia, amalan kedua, menjaga tauhid kita semurni-murninya. Hadis berapa? Apa bunyi hadis? As'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Kata Nabi, manusia yang paling berbahagia dan nanti mendapat syafaat dariku di akhirat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hati dan jiwanya. Maka ini kata Rasulullah sangat besar juga nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat, yaitu berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin kaum muslimat bahagia, waktu isya sudah masuk. Tentang tauhid ini nanti insyaallah panjang umur sehat badan kita akan lanjutkan pada bulan depan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.